Inspektorat Kabupaten Pasangkayu temukan kejanggalan keuangan dan administrasi desa di Kabupaten Pasangkayu, Rabu, 6 November 2024. Dari 59 desa di Kabupaten Pasangkayu, ada 14 desa yang teridentifikasi melakukan kecurangan pengelola alokasi dana desa, ADD. Temuan ini berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pasangkayu sepanjang tahun 2021 hingga 2023. Inspektur Daerah Kabupaten Pasangkayu, Tanwir Miliansyah, mengatakan tingkat kerugian ADD tersebut tidak terlalu signifikan. Tidak ada yang sampai miliaran, paling hanya sekitar puluhan juta, bahkan ada yang hanya ratusan ribu saja, terang Tanwir. Ia menjelaskan bahwa Inspektorat Pasangkayu saat ini telah turun melakukan perbaikan di setiap desa, sekaligus meminta kepada desa yang teridentifikasi untuk segera melakukan pengembalian dana, ujar Tanwil. Berdasarkan hasil rapat Inspektorat dengan Tipikor Polda Sulawesi Barat, Sulbar, yaitu meminta untuk secepatnya menyelesaikan tunggakan dan kerugian desa. Rencananya Tipikor Polda Sulbar akan turun ke lapangan di bulan Desember, sehingga kami meminta kepada desa agar segera mengembalikan dana sebelum bulan Desember, tambahnya. Ia juga menjelaskan, meskipun aparat turun ke lapangan, bukan berarti langsung menuju ke ranah hukum. Sebelumnya kami akan melihat terlebih dahulu usaha dari kepala desa dalam mengembalikan dana, pungkas Tanwil. Inspektur daerah itu menjelaskan bahwa paling banyak ditemukan melakukan pelanggaran dana desa itu merupakan mantan kepala desa. Di samping itu, ia sangat mengapresiasi kinerja semua kepala desa se-Kabupaten Pasangkayu saat ini. Walaupun ada temuan terkait pengelolaan keuangan, itu merupakan kesalahan dan kehilafan dan bisa diperbaiki, ujarnya. Selanjutnya, Tanwir menerangkan bahwa Inspektorat memiliki dua tujuan utama, yaitu penjaminan dan konsultasi. Jadi Inspektorat memang tempat untuk konsultasi terkait keuangan, bukan hanya desa bahkan OPD, tegasnya. Adapun agenda pemeriksaan dana desa memang merupakan agenda tahunan dan masuk dalam program kerja pengawasan tahunan PKPT Inspektorat Kabupaten Pasangkayu. Bukan audit ketaatan maupun kepatuhan, itu pasti ada temuan. Ada temuan yang berbentuk administrasi, ada temuan juga yang berbentuk keuangan. Nah, tinggal dilihat sejauh mana dan sebesar apa temuan-temuan itu. Kalau dia berbentuk temuan keuangan di pengelolaan seperti apa? Apakah dia pekerjaan fisik atau pertanggungjawaban yang tidak bagus? Nah, itu. Nah, inspektorat itu melakukan pembinaan. Kecuali memang ada hal-hal yang memang sudah tidak bisa diperbaiki dan itu merugikan keuangan, itu harus pengembalian, tidak boleh tidak. Itu. Berapa desa yang tadi? Untuk desa yang sekarang ini saya cuma berpikir begini, menyampaikan bahwa alhamdulillah saya mengapresiasi desa sekabupaten, kepala desa sekabupaten Pasangkayu. Kenapa? Selama saya di inspektorat ini menjabat sebagai inspektur, alhamdulillah pertanggungjawaban teman-teman desa itu alhamdulillah cukup baik. Walaupun itu tidak dinafikan, yang namanya pengelolaan keuangan pasti adalah kesalahan, kehilafan, itu masih bisa diperbaiki. Untuk temuan-temuan desa ini, untuk wilayah, untuk hari ini 2023 itu ada 14 desa yang terindikasi ada kerugian keuangan maupun administrasi. Tetapi hari ini teman-teman inspektorat itu turun melakukan perbaikan. Sekaligus meminta sama teman-teman desa yang ada kerugian itu untuk pengembalian. Karena hasil rapat kami bersama dengan Dir Tipikor di Polda Sulawesi Barat kemarin meminta untuk mengenjot penyelesaian semua tunggakan dan kerugian bagi desa. Karena rencananya Dir Tipikor Polda Sulawesi Barat itu akan turun di bulan 12. Berarti batas waktu yang diberikan sampai bulan 12. Iya, jadi batas waktu dikasih itu sampai bulan Desember. Tapi ketika kita melihat tingkat kerugian itu tidak signifikan. Tidak ada yang sampai miliaran. Paling 80-an, 70-an, bahkan ada yang 200.000. Temuan 200.000. Berarti ini tidak sampai 100 jutaan. Enggak sampai. Pun ini kalau misalnya turun, kita juga lihat progresnya, karena
tidak serta-merta ketika APH turun begitu dia langsung ke ranah hukum, tidak juga. Dia lihat progres dan kemauan teman-teman kepala desa, apakah ada progres. Contoh, setelah kami sampaikan kabar kami setelah rapat koordinasi dengan Polda, nah, teman-teman yang ada temuan kerugian itu mereka sudah ada yang pengembalian. Ada yang mengembalikan 30%, ada yang mengembalikan 50%. Nah, untuk pengembalian, jadi ada progres mereka, ada kemauan mereka untuk berniat baik mengembalikan keuangan yang menjadi kerugian. Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.